mulai Desember, Januari, awal Februari kan perkembangan COVID di Nganjuk kan juga tinggi waktu itu ya. Tapi jangan ditiru yang saya lakukan. Saya sebagai salah satu dari pemimpin di Nganjuk, aduh rakyatku kok tiap hari yang namanya ambulan itu sudah riwariwi. Dan waktu itu saya juga tidak tahu, seperti refleks gitu. Saya berdoa, ya Allah jangan rakyat saya yang sakit. Biar saya saja yang sakit waktu itu. Pemerintah Kabupaten Nganjuk ini kan unik, punya bupati 2 kali kena KPK, ya kan? Dan sekarang Bapak menjadi penerus ini. Apakah situasi kemarin itu mempengaruhi, Pak, psikologis Bapak sendiri sebagai pelaksana tugas bupati sekaligus wakil bupati dan juga aparat pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, Pak Marhen? Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Kota Nganjuk, Ibu Kota Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Wilayah ini boleh dibilang unik. Kenapa? Karena dalam waktu yang berdekatan, 2 kepala daerahnya, yaitu Taufikur Rahman dan Novi Rahman Hidayat, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gara-gara masalah yang sama, yaitu terjerat kasus korupsi dan lelang jabatan di Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan berkunjung dan ngobrol bersama Bupati yang pada saat ini menjabat, yaitu Dr. Andes Marhen Jumadi SESH MMMBA. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau, apakah 2 kali kepala daerah di Kabupaten Nganjuk ditangkap akan mempengaruhi kinerja dan suasana batin dari para pegawai di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Nanti kita akan kunjungi beliau di pendopo. Marhen Jumadi adalah Wakil Bupati Nganjuk yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai PLT Bupati Nganjuk pada Selasa 11 Mei 2021. Ia menggantikan Bupati Nganjuk Novi Rahman yang terjaring OTT KPK pada Senin 10 Mei 2021 lalu. Marhen Jumadi lahir di Nganjuk pada tanggal 15 Desember 1968. Pendidikan dasar ditamatkan di SDN Putren 1 Nganjuk, lalu dilanjutkan ke SMPN 1 Nganjuk dan SPGN Nganjuk. Kemudian melanjutkan ke D3 IKIP Surabaya dan dilanjutkan S1 di 3 universitas, yakni S1 IKIP Surabaya, S1 Manajemen STIE Total Win Semarang, dan S1 Hukum Universitas Yosudarso Surabaya. Tak cukup gelar sarjana, Marhen melanjutkan pendidikan hingga mendapat gelar doktor. Pendidikan Magister Manajemen ditamatkan di STIE ABI Surabaya. Kemudian dilanjutkan di MBA Global Institute of Management provided by West Coast Institute Management and Technology, Perth, Australia. Setelah itu Marhen mendapatkan gelar Doktor Ekonomi di Universitas Negeri Malang. Simak perbincangan News Director Tribun Network Feby Mahendra Putra dengan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dalam wawancara eksklusif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marhen. Merdeka. Ya. Pak Marhen, terima kasih diberi kesempatan saya untuk ngobrol gayeng dengan Pak Marhen. Pak Marhen, pada saat Anda mendapatkan amanah sebagai kepala daerah ini, kebetulan lagi pandemi COVID-19. Bahkan belakangan setelah Lebaran kita memasuki
second wave atau gelombang kedua pandemi. Apa yang Bapak rasakan ketika Nganjuk termasuk pernah sempat level 4 juga? Alhamdulillah sekarang turun ke level 3. Gimana Pak Marhen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Febi, saya panggil aja Mas karena senior saya di GMNI. Sama-sama nasionalis religius ya. Memang saya dapat tugas PLT itu tanggal 12 Mei ya, kurang lebih sekarang 3 bulan ya. Ya. Tentunya banyak tantangan. Ya. Banyak tantangan. Kalau kita ini kan aktivis organisasi, sehingga pola pikir orang organisasi sama, yaitu apa? Apapun keadaannya, Tuhan akan memberikan hikmah pada kita. Ini yang paling penting. Banyak hikmah yang kita dapatkan di pandemi ini. Iya, iya. Gelombang satu yang kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi. 3 hal ini yang menjadi titik berat kita. Ya. Yang kaitannya dengan masalah kesehatan. Memang pernah, Mas, saya menghitung awal PPKM. Ya. Pertama itu kurang lebih tanggal 12 sampai tanggal 20 Juli waktu itu. Saya hitung totalnya itu selama 8 hari. Itu kurang lebih 2.900. Yang jumlah yang luar biasa. Ya. Penanganan kita juga harus betul-betul taktis dan strategik ya. Ya. Maka dari itu kita juga siapkan beberapa strategi, termasuk juga memberikan penyadaran pada masyarakat. Ya. Termasuk saya ini kan juga Mas, penyintas ya. Ya, itu juga LC lulusan COVID-19 ya, betul. COVID ya. Nah, gelombang kedua ini saya melihat varian baru. Ya. Cepat sekali perkembangannya. Ya. Dan itu dimulai dari Lebaran ya. Ya, betul. Di Indonesia pada umumnya, di Nganjuk pada khususnya, setiap hari besar nasional, selesai hari besar itu kurang lebih 2 minggu pasti naik begini. Nah, ini. Karena apa? Mungkin mobilitas masyarakat ya. Ya. Yang kedua kesadaran. Karena sekarang ini kan hampir kalau di pendidikan itu 4 semester, Mas. Jadi 4 semester anak-anak tidak belajar sehingga mungkin ada kejenuhan masyarakat. Terus kemudian ada juga kepanikan di masyarakat. Ya. Dan masyarakat cenderung apa? Abai. Karena sudah jenuh tadi. Ini yang menjadi tantangan kita. Maka di sisi kesehatan itu bagaimana kita memberikan penyadaran masyarakat. Ya. Pentingnya prokes. Ya. COVID itu makhluk ciptaan Gusti Allah. Maka kita tidak boleh melawan. Ya. Tidak boleh melawan kalau menurut saya ya. Kita harus berdampingan dengan COVID. Kita harus bersahabat dengan COVID. Ya. Yang paling penting bagaimana membangun sebuah kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Ini yang kita pentingkan. Ya. Kalau dari sudut ekonomi, ekonomi, ekonomi juga begitu. Tatkala misalnya kita di level 4, dan alhamdulillah Mas ya, tahun yang lalu kita itu berada di ranking 29 pertumbuhan ekonominya. Ya. Minusnya maksudnya. Minusnya. Sehingga baguslah kita bisa kendalikan. Ada yang tertinggi itu Kota Batu, minusnya bisa 6,45% ya. Nganjuk minusnya 1,71% ya. Nah, itu ranking 29. Alhamdulillah. Berarti kita termasuk golongan bawah. Ya. Ini yang kita kendalikan. Strateginya apa? Kita harus kembali lagi, pemerintah itu memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Tatkala apa? Segera mengeksekusi program-programnya. Nah, maka dari itu
program-program ekonomi, program-program yang sekarang punya proyek-proyek harus segera dieksekusi. Itu cara untuk bagaimana merangsang pertumbuhan supaya ekonomi muter ya. Betul, ekonomi berputar. Ya. Alhamdulillah di kuartal pertama ini kita jadi plus ya. Plus berapa 1,19%. Lumayan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 1,19 lumayan lah ya Pak Budi. Karena hampir semua kalau tahun yang lalu hampir semuanya negatif, Mas. Iya, nggak ada yang positif. Betul. Termasuk Jawa Timur. Iya. Sehingga ini strategi kita bagaimana menata ekonomi. Iya. Kembali lagi kita munculkan yang namanya gerakan membeli produk tetangga. Iya, betul. Sehingga kita berikan ya contohnya kita bareng-bareng, nggak usah yang besar-besar, yang kecil. Ya. Terus kemudian kita punya program gerakan teplean misalnya. Ya, bagaimana gerakan teplean yang kita ciptakan itu bisa menciptakan apa? Satu dari sisi sosial, dari sisi yang kedua dari sisi ekonomi. Okay. Nah, maka uang teplean ini kurang lebih ya kalau diuangkan bisa 1,2 miliaran. Yeah. Teplean dari warga dari itu. Maka nanti uang teplean itu juga harus dibelikan barang-barang atau mungkin juga bentuknya sembako. Tidak boleh beli yang besar-besar, grosir atau supermarket atau di Bulog, tapi harus dibelikan di masyarakat yang punya toko kelontong. Sehingga ekonomi sudah mulai bergulir. Dan alhamdulillah kalau di Nganjuk ini kan juga PDRB, dari sisi PDRB itu sumbangan dari sektor pertanian kurang lebih 31%, Mas. Sehingga kalau daerah itu basicnya pertanian, maka ya pertumbuhannya bisa terkendali kita juga diuntungkan di situ. Betul karena itu. Pak Marhen begini. Bapak kan pernah jadi penyintas COVID ya. Bisa cerita nggak apa yang Bapak rasakan dan Bapak alami ketika menderita terpapar COVID-19 ini? Supaya orang makin yakin bahwa ini bukan kaleng-kaleng, bukan cerita kosong gitu. Memang begini, Mas. Mulai Desember, Januari, awal Februari kan perkembangan COVID di Nganjuk kan juga tinggi. Waktu itu ya. Tapi jangan ditiru yang saya lakukan. Saya sebagai salah satu dari pemimpin di Nganjuk, aduh rakyatku kok tiap hari yang namanya ambulan itu sudah nging riwa-riwi. Dan waktu itu saya juga tidak tahu seperti refleks gitu. Saya berdoa, ya Allah jangan rakyat saya yang sakit. Biar saya saja yang sakit waktu itu. Sehingga waktu habis sholat maghrib itu, terus begitu saya doa seperti itu, ya wajar saya sebagai pemimpin, saya tidak boleh, saya harus merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat saya. Maka tatkala masyarakat saya yang pertambahan yang COVID-nya banyak itu, saya juga tidak saya sadar, ya Allah, kok saya berdoa seperti ini, tapi gini kan sudah berdoa. Terus kemudian alhamdulillah doa saya terkabul waktu itu. Saya kena COVID, terus kemudian juga istri saya, terus kemudian juga anak saya 2. Sehingga 4 orang ya dapat bonus 3 waktu itu. Memang sakit, kebetulan istri dan anak-anak saya itu OTG, jadi agak ini. Kalau saya punya komorbid, darah saya tinggi, terus kemudian juga gula saya juga kadang-kadang itu, kolesterol dan seterusnya. Sehingga waktu itu saya juga sempat dirawat di rumah sakit Kertosono selama kurang lebih 7 hari, terus kemudian saya mungkin drop karena saya komorbid, dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Waktu itu ya Allah, ibaratnya memang saya merasakan waktu itu nafas itu sesak, terus kemudian gula darah juga tinggi,
tensi juga itu gitu ya. Ya hampir setiap hari itu masih suntik itu kurang lebih ya 5 kali. Ya. Gitu ya. Bisanya di vitamin, terus kemudian juga sempat ada pendonor plasma itu 2 kali masih ya. Oh ya. Di situ ada semacam ya Allah. Gini kalau misalnya sakit ini ya tinggal kita berhadapan sama itu. Akhirnya yang namanya pangkat, jabatan itu nggak dibutuhkan gitu ya. Uang banyak pun ibarat kalau orang itu ya tidak dibutuhkan kalau sakit itu. Nah, itu yang saya alami. Ya saya juga waktu itu juga ya moga-moga ya Allah sembuhkan dengan itu. Tapi alhamdulillah sembuh di Surabaya 8 hari waktu itu. Ya sempat drop juga, tapi alhamdulillah sehat. Maka saya juga selalu mengatakan kepada masyarakat Nganjuk, sakit COVID itu baru yang pertama itu. Ini kan saya itu kan gelombang pertama ya. Ya, gelombang pertama, betul. Kalau kita punya komorbid itu kan luar biasa itunya. Maka pengalaman saya itu mohon ya harus betul-betul kita perhatikan yang namanya sehat itu mahal. Ya, betul. Oksigen selama ini kita istilahnya menghirup oksigen yang gratis itu kan juga mahal kan itu ya. Maka saya selalu mengatakan kepada mereka, ayo pentingnya protokol kesehatan itu ya. Karena apa? Tatkala sakit apalagi yang gelombang kedua ini. Ya, betul. Yang varian baru Delta ini cepat sekali. Kalau sebelumnya mungkin yang sepuh-sepuh atau yang komorbid misalnya. Sekarang ini sudah anak-anak muda itu juga bisa sakit 3-4 hari meninggal dan seterusnya. Nah ini yang kita selalu hati-hati. Maka pesan Pak Presiden kemarin kita kumpul di Madiun itu memang harus selalu hati-hati. Dan alhamdulillah berkat kerjasama Forpimda kita juga kompak. Mulai dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPR, terus kemudian Pak Kajari, Ibu Ketua Pengadilan, sama kita itu dalam penanganan ini kompak. Kuncinya apa? Kita harus satu kompak, yang kedua apa? Skema kita harus pas gitu ya. Maka pemimpin itu diuji tatkala pandemi seperti ini. Iya, ini ujiannya ya. Betul. Tangguh atau tidak gitu ya Pak Marhen. Pak Marhen, sebagai penyintas COVID-19, apakah Pak Marhen juga tertarik menjadi pendonor plasma? Sudah pernah mendonor. Sudah ya. Berarti Bapak selamat karena pendonor, demikian pula seterusnya menjadi pendonor juga ya. Betul, harus kita anukan itu. Itulah dalam kondisi pandemi ini Mas, memang harus kita peduli dengan orang lain. Kita harus empati pada orang lain, menumbuhkan gotong royong. Ini yang kita selalu sampaikan ya. Termasuk juga dalam rangka ekonomi tadi, gerakan membeli produk dari tetangga, makanan dari tetangga ini saya gerakkan terus, yuk kita bareng-bareng. Misalnya yang selama ini masyarakat kita ada yang selama 4 semester nggak pernah gajian, gitu. Usahanya tutup dan seterusnya. Yang utama pegawai negeri, ASN. Alhamdulillah tadi ASN kita juga kompak untuk apa? Ya oke Pak, saya ikut menyumbangkan gaji saya nih. Alhamdulillah saya terima kasih. Termasuk ke masyarakat Kabupaten Nganjuk, komunitas dan seterusnya, ormas ya. Yang ikut bersama-sama program kita. Pak Bupati, ini ada satu data yang menarik. Di Nganjuk ini sampai bulan November 2020 itu angka perceraiannya tinggi. Sekitar 1.674 lah. Ya, setiap bulan itu ada 215 orang bercerai. Kemungkinan besar karena faktor-faktor ekonomi. Bagaimana Pak Bupati merespon kondisi ini, Pak? Memang perceraian itu kebetulan saya sebelumnya itu Mas Febi ditugasi Mas Bupati itu untuk penyelesai perceraian di ASN. Kalau di ASN itu cenderung apa yang paling banyak? Guru. Nah, ini. Dan rata-rata yang menggugat itu perempuan lah ini. Ini kan juga data menarik. Termasuk juga yang di masyarakat umum, kita juga diskusi sama Ketua Pengadilan Agama misalnya, Kemenak juga pengadilan di perceraian itu juga di Nganjuk juga tinggi. Memang betul Mas, faktor ekonomi itu yang utama gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Sehingga bagaimana
kita ini PR kita bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ya. Termasuk di Nganjuk tadi di data kami kurang lebih ya 67% itu yang menggugat itu wanita, Mas. Perempuan, ya. Ini, perempuan. Ya. Sehingga pemberdayaan gender kita berhasil. Iya. Emansipasinya mantap. Betul. Nah itu yang sebenarnya sisi negatif juga. Ya. Yang rata guru yang sudah sertifikasi lah ini. Iya. Pemerintah juga harus harus hati-hati juga. Artinya tatkala guru itu punya perempuan itu punya bargaining power yang tinggi lah ini. Ya. Kadang-kadang kita sebagai pria itu wah ini sekarang itu ya harus hati-hati juga. Ya. Pak Marhen, barangkali ini pertanyaan cukup sensitif ya. Okay. Kabupaten Nganjuk, pemerintah Kabupaten Nganjuk ini kan unik, ya. Punya bupati 2 kali kena KPK, ya kan. Dan sekarang Bapak menjadi penerus ini. Apakah situasi kemarin itu mempengaruhi, Pak? Psikologis Bapak sendiri sebagai pelaksana tugas bupati sekaligus wakil bupati dan juga aparat pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, Pak Marhen. Nggih, pasti ya Mas ya. Ya. Di 2 bupati terdahulu juga kena itu ya kami juga mohon doanya ya. Kami juga punya semacam harus lebih hati-hati. Karena apa? Kembali lagi saya selalu menyampaikan, yuk tolong saya juga dijaga di ASN, termasuk juga keluarga saya, tolong saya juga diingatkan kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak benar, sehingga apa? Itu juga menjadi sisi positif di diri kita, juga dari sisi negatif di diri kita juga. Artinya kita harus juga lebih hati-hati, dan kami juga berharap di diri saya juga ada barrier. Mbak tolong saya itu kalau misalnya pengusaha atau mungkin gitu ya, tolong saya jangan 2 hal yang dijauhi. Satu aja dimimingi duit, yang kedua aja dimimingi wong wedok. Ini barrier ya. Barrier ya, betul. Yang selalu saya yang kita mungkin ya. Tapi orang kan tidak lupa dari kekurangan dan kekilafan. Maka ini harus selalu kita saling mengingatkan. Sehingga nanti menjadi satu kebaikan untuk diri kita sendiri, juga untuk Kabupaten Nganjuk. Saya yakin kan seperti itu harapan kita. Pak Marhen, meskipun Mas Bupati berada dalam situasi proses hukum begitu, apakah silaturahmi atau komunikasi tetap jalan, Pak Marhen? Mungkin kapan hari saya juga silaturahmi ke beliau. Tanggal 1 Suro kemarin. Beliau, sehingga kembali lagi silaturahmi tetap harus kita jalankan ya. Yang kedua bagi masyarakat, mohon praduga tidak bersalah. Dan yang paling penting ya kita serahkan pada pengadilan, karena salah tidak itu ya pengadilan yang memutuskan. Jangan membuat opini sendiri ya sudah kita serahkan ke pengadilan. Yang kedua kita harus punya praduga tidak bersalah, itu yang paling penting. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan Mas Bupati, kita juga menjalin komunikasi ya sih. Saya tanggal 1 Suro kemarin tadi diskusi istilahnya ya silaturahmi dengan Mas Bupati. Apapun beliau ada pasangan saya, apapun beliau adalah atasan saya. Saya jadi wakil bupati, sehingga tetap enak. Itu. Karena politik itu ya silaturahmi, itu kan seperti itu ya. Jangan sampai kita ini suka tidak suka. Nah, Pak Marhen selama menjadi pejabat di daerah ini, pengalaman apa Pak Marhen yang paling membekas di hati Pak Marhen ketika memimpin, menjadi bagian dari pimpinan dari Kabupaten Nganjuk? Ya yang membekas kembali lagi, kalau kita ini kan dari awal dulu dengan Mas Bupati itu kan saya orangnya karena saya itu berangkat dari orang kecil, ibaratnya orang
miskin, tidak dari nol tapi dari minus. Ya. Jadi bawahnya nol ya Pak? Ya bawahnya nol. Mungkin orang Nganjuk juga ngerti. Rumah saya juga di Dusun Ngotok, Kelurahan Perengotok di sini. Sehingga apa? Yang bekas saya dari awal itu orang itu tidak sungkan, tidak takut, tidak mungkin malu menghubungi saya. Oh gitu ya. Sehingga itu artinya apa? Kaum Marhen itu saat kita punya ilmu, punya tenaga, punya kebijakan, itu bisa berguna untuk masyarakat. Ya. Utamanya masyarakat kecil, Mas. Kaum Marhen atau wong cilik itu kan saya biasa bergaul dengan beliau-beliau itu. Sehingga itu yang membekas di saya. Sampai sekarang pun juga mungkin tamu saya itu kan saya mengidentifikasi apa? Bahwa ini adalah kantor rakyat. Rumah dinas saya juga rumah rakyat. Sehingga kalau bisa ada tamu waktu masa yuk makan APBD misalnya. Jadi itu enggak enak. Saya pengen selalu jadi seorang Marhenis sejati. Iya, sesuai dengan namanya Pak. Ya, sehingga selalu berpikir untuk orang kecil, kebijakan pro wong cilik, tapi tidak memusuhi yang besar. Justru yang besar saya ajak, ayo bersama-sama meningkatkan kesejahteraan orang kecil lain. Ini yang membekas di hati saya. Oh, kebanggaan gini ya. Begitu. Pak Marhen, kalau tidak ada aral melintang, Bapak ini akan menjalankan amanah ini sampai 2024. Betul ya? 2023. 2023 ya. Kalau begitu sebenarnya ingin saya tanyakan, apa legacy atau warisan yang ingin Bapak tinggalkan buat warga Kabupaten Nganjuk ini selama periode sampai 2023 nanti, Pak? Terima kasih. Saya pengen memberikan legacy ya. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non fisik ya Mas ya. Saya pengen memberikan semacam inspirasi kepada masyarakat. Bahwa saya lahir dari keluarga orang miskin. Bahkan saya punya 3 saudara Mas, perempuan semua. Saya yang terakhir laki-laki. Alhamdulillah orang tua saya buta huruf, kakak saya 3 itu buta huruf juga. Oh gitu ya Pak. Jangankan untuk sekolah, untuk makan aja susah kita tuh setiap hari. Tapi saya jadi Marhen juga filosofi Nganjuk itu kan dari istilah anjuk ladang. Mas. Betul. Anjuk kemenangan, ladang tanah. Berarti kalau orang yang lahir dari tanah Nganjuk itu berarti lahir dari tanah kemenangan. Maka di situ saya artikan bahwa orang Nganjuk itu harus tangguh-tangguh. Gitu ya Pak ya. Kesuksesan itu tidak bergantung pada orang tua, saudara, bergantung pada diri kita sendiri. Tatkala kita itu punya semangat, punya itikat, insya Allah akan tercapai. Ya, alhamdulillah, Mas. Paling tidak saya punya pengalaman, S1 saya 3, S2 saya 2, S3 saya juga hampir 2. Yang satu sudah lulus 2004, ini juga masih sekolah lagi. Paling tidak saya bisa memberikan inspirasi. Yang kedua, meskipun saya anak orang miskin, kalau kita berusaha misalnya, juga alhamdulillah bisa jadi wakil bupati misalnya seperti itu. Artinya apa? Mereka yang dari keluarga orang kecil, jangan kecil hati. Kesempatan tuh ya bergantung pada kita sendiri. Ini yang saya ingin memberikan legacy kepada orang-orang Nganjuk. Nganjuk itu punya darah kemenangan, misalnya begitu. Istilahnya mental juara. Ini yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak itu. Terus kemudian saya juga kepingin yang sifatnya fisik, Mas. Fisik ya. Nganjuk ini kan banyak sebelumnya saya memang lahir dari Nganjuk, Mas. Nganjuk, tapi cuma lama di rantau. Terus kemana-mana lah itu kan di situ. Dengan organisasi macam-macam, dari profesi yang macam-macam juga misalnya seperti itu. Sehingga memberikan pengalaman pada saya. Yaitu kalau Nganjuk sejak dulu itu kan yang terkenal kan 2. 1 sedudo. 2 guyangan. Nah, gitu. Maka dari itu apa sih? Saya pengen mengajak kepada masyarakat, ayo. Kalau sedudo oke lah. Sejak dulu sampai kecil itu kalau mana Nganjuk ya sedudo. Ya seperti itu.
Kemudian kalau orang luar itu apa nih guyangan? Oke, enggak apa-apa. Itu tantangan bagi kita. Ayo kita ciptakan di Nganjuk itu ada semacam legacy membangun. Yang sekarang alhamdulillah banyak orang Nganjuk, saya terbuka Mas. Orang Nganjuk di rantau tuh banyak orang yang sukses Mas. Ya betul. Tapi kan nggak mau investasi, bang saya ajak, ayo investasi. Investasi ke kampung ya? Iya, di kampung halaman. Sehingga nanti ada 2 hotel yang bagus, nanti ini masih proses. Ada yang orang Jakarta masih muda, dia punya 12 perusahaan di Tangerang misalnya. Ayo pindah ke Nganjuk, bisa seperti itu. Sehingga Nganjuk bisa maju. Termasuk dari APBD kita. Ayo kita, siapa yang punya ide, misalnya seperti monggo. Nanti kita akan bangun mulai minggu depan ini pendistrian di Ayani. Itu harapannya apa? Sayang kemarin kan ada kaitannya dengan nakes itu di Nganjuk, sehingga banyak juga proyek-proyek APBD yang belum kita eksekusi, termasuk ada Taman Nyawiji itu bagus. Maka kita nanti baru bangun pendistrian. Yang mungkin akan lain ya. Harapan kita tahun ini bisa selesai. Meskipun banyak PR Mas Yan. Jalan-jalan, insya Allah mungkin tahun depan, moga-moga nanti sudah mulai jalan lagi, dan penanganan COVID ini, kemudian pasar Kertosono ini juga masih tahap pertama pembangunannya, masih juga perlu campur tangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi di situ. Termasuk sekarang lagi progres Semantok. Insya Allah tahun depan diresmikan oleh Pak Presiden, jika kita siap. Enggak, kalau di Semantok itu kan bendungan yang terpanjang se-Asia Tenggara. Nah, ini nanti akan ada di Nganjuk. Harapan kita di fisik nanti akan ada legacy. Tapi memang kita tidak ingin ngomong. Biar yang ngomong orang lain, media. Betul. Artinya saya akan membuktikan sesuai dari janji kita di awal. Apa saja ada 14 program, yuk kita tidak usah banyak ngomong, ayo kita realisasikan, misalnya seperti itu. Termasuk juga di dalamnya misalnya istilahnya mutasi pengelolaan SDM kita atau birokrasi 0 rupiah dan seterusnya itu ya. Itu harus kita tidak usah ngomong, yuk kita laksanakan ya, jangan sampai macam-macam ya, gitu aja enak kita. Sehingga biar kita juga lebih enjoy, lebih enak. Dan yang paling penting Mas, saya pengen dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk itu pembangunan yang berbasis partisipatif. Masyarakat kita ajak, siapapun ayo. Nganjuk ini milik kita bersama, bukan miliknya PLT Bupati. Dan yang berikutnya ya kita bangun yang di pemerintahan itu, dari legacy yang kita ingin bangun, bagaimana pemerintah di Kabupaten Nganjuk itu membangun sebuah sistem pemerintahan. Sehingga dengan sistem yang baik, maka siapapun bupatinya, siapapun wakil bupatinya harus menyesuaikan dengan sistem itu. Contoh yang sedang kita lakukan misalnya di Spenduk Capil, Merdeka Wirawiri. Sekarang ngurus administrasi kependudukan, tidak usah datang ke kantor, tapi dari rumah saja bisa sekarang. Jadi bebas jadi wirawiri tadi. Lebih yang lain juga ya? Begitu, lebih efisien. Misalnya bayar pajak, ayo, jangan rame-rame, oke. Kita sediakan beberapa kerjasama dengan bank, ya sudah. Yang dekat mana, yang nggak rame mana, bisa seperti itu. Baik. Lebih enak. Pak Bupati, ini kita di penghujung ngobrol kita. Nah, saya kepingin Pak Bupati menyampaikan closing statement. Terkait apa? Terkait bagaimana kita menghadapi COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Terutama adalah pesan buat warga Nganjuk, baik yang ada di Nganjuk maupun ada di perantauan. Silakan Pak Bupati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap ya, COVID ini betul sampai kapan kita melihat, merasakan terakhirnya. Dan obatnya sampai sekarang juga belum ada yang pas, misalnya seperti itu. Maka kita harus mengubah perilaku kita. Yaitu apa? Adaptasi kebiasaan baru. Kemana-mana jangan lupa pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan.
Terus kemudian mobilitas kalau nggak penting sekali, misalnya seperti itu. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Yang berikutnya yaitu sering-seringlah berjemur. Berjemur, utamanya siang hari. Jam 12 sekitarnya itu. Sehingga apa? Itu vitamin D3-nya bagus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, obat virus itu adalah apa? Imun. Imun itu tergantung pada apa? Pikiran. Nah ini. Pikiran ini yang kita harus ciptakan happy terus. Happy, bahagia. Maka apa? Senyumlah, jangan banyak marah, jangan banyak jengkel. Ya, kehidupan apapun harus happy, tertawa. Itu menciptakan imun. Imun apa? Imun yang bisa untuk bagaimana kita melawan COVID ini. Yang berikutnya apa? Kita harus berpikir positif. Termasuk misalnya saja ada ikhtiar medis, ada ikhtiar spiritual. Yuk kita kembalikan bahwa COVID-19 ini ada yang punya. Ya sudah kita serahkan, kita ikhlas, kita pasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, yuk kita setiap habis sholat kita kirim Al-Fatihah untuk COVID biar tidak menyerang kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh Kabupaten Nganjuk. Kita berharap seperti itu. Demikian Pak Budi ya. Tribuners, kita sudah di penghujung ngobrol kita dengan pelaksana tugas Bupati Nganjuk, Dr. Andes Marhain Jumadi, SESH MMMBE. Kita akan bertemu lagi dengan wawancara dengan tokoh-tokoh lain yang menginspirasi. Saya Feby Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.